Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pertemuan ketiga. Pada kali ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita sebaiknya membaca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya silahkan kalian presensi di grup WhatsApp. Ibu tunggu selama 5 menit ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pembelajaran mengenai bab peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Untuk selanjutnya akan ibu tayangkan slide PPT dan video. Kemudian anak-anak harus memperhatikan dengan seksama. Setelah itu kalian dimohon untuk bertanya apabila tidak dimengerti. Sudah paham anak-anak? Mari kita lihat videonya sama-sama. Kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Topik yang akan kita bahas, yang pertama kondisi Madinah sebelum Islam, yang kedua peristiwa hijrah Nabi Muhammad, kemudian reaksi kaum Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad, kemudian faktor hijrah Nabi Muhammad, proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dan juga strategi yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam ke Yastrib, masyarakat kota Yastrib memiliki keagama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk di sana adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Namun mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Kemudian, agama Yahudi dibawa oleh imigran di wilayah utara sekitar abad pertama dan kedua. Lalu penduduk kota Yastrib selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka juga memiliki keyakinan kepada orang Quraisy, yang dimana keyakinan tersebut disebut paganisme. Kepercayaan mengenai benda, kekuatan alam, dan juga bintang, bulan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yastrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yastrib dikenal sebagai kota yang strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman Selatan dan Syria. Kota Yastrib merupakan kota yang subur dan juga masyarakatnya hidup dengan bercocok tanam, selain itu juga berternak. Nah, dari situ disebut sebagai kota pertanian. Sebelum Islam datang ke kota Yastrib memiliki kemiripan dengan keadaan di Makkah, yang mana di sana memiliki suku-suku dan juga kelompok. Adapun di Yastrib itu terdapat suku ataupun kabilah. Di antaranya kabilah yang berada di sana adalah kabilah Aus dan Khazraj, dan juga kabilah Yahudi. Kemudian yang selanjutnya mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Madinah sebelum Islam. Di kota Yastrib, di sana merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Yaman dan juga Syria. Daerah yang subur dan juga kehidupan masyarakatnya yang bercocok tanam. Selain itu, di sana juga merupakan daerah persawahan dan juga dikelola dengan baik. Di sana merupakan ada beberapa tempat pabrik yang dimana dikelola oleh orang Yahudi atau Bani Hainuha, adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah pada saat itu. Lalu yang terakhir, kondisi politik masyarakat Madinah. Di Yastrib sendiri tidak pernah ada yang namanya kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok
yang bergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Awalnya di sana itu memiliki sebuah suku yang bernama Amalikoh, namun suku tersebut tersingkirkan oleh bangsa Yahudi yang datang ke sana dan menguasai wilayah Madinah. Kita menuju kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sebelumnya, Nabi Muhammad telah menyiapkan hijrahnya selama 2 bulan. Namun, para pemuka kaum Quraisy sudah mengetahui sebelumnya dan kemudian mereka membahas mengenai strategi pencekalan Nabi Muhammad di Darun Nadwah. Nabi Muhammad yang sudah mengetahui hal tersebut kemudian memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di tempat tidurnya. Dan Nabi meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib akan baik-baik saja. Kemudian pada keesokan harinya beliau ingin meninggalkan rumah, akan tetapi kaum Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Kemudian turunlah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu pada surat Yasin ayat 39. Dan atas izin Allah, pemuda kafir dan musyrikin itu dibuat kantuk berat kemudian tertidur. Lalu Nabi Muhammad memulai hijrahnya dan meninggalkan kota Makkah menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan cara menyamar. Di rumah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad sudah mengatur strategi hijrahnya. Beliau melalui jalur selatan yang harusnya beliau melalui jalur utara, kemudian beliau mengubah strateginya menuju jalur selatan menuju Yatsrib dengan cara bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur beberapa hari. Mengetahui hal tersebut, kaum Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur, namun mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi Muhammad. Abu Bakar yang khawatir pun diminta tenang oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah pun menyelamatkan mereka dengan memerintahkan sepasang burung merpati, yang mana kaum Quraisy sebelumnya sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ada di Gua Sur. Kemudian Allah memerintahkan merpati dan juga laba-laba untuk membuat sarang di depan Gua Sur supaya kaum Quraisy itu mengerti bahwa gua itu sudah lama tidak dijamah oleh siapapun. Kemudian pada hari ketiga tibalah Nabi Muhammad di desa Quba. Namun sebelum itu ada peristiwa bahwa Nabi Muhammad sempat akan dibunuh oleh seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik al-Mudlaji. Nah, Suraqah ini beliau mengikuti sayembara yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, akan tetapi gagal dan kemudian beliau meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sampai ke Madinah dengan selamat. Nah, selanjutnya anak-anak, mengenai faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Apa sih faktor Nabi Muhammad gigih melakukan hijrahnya ke Madinah? Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih hijrah ke Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor yang pertama, Yatsrib merupakan tempat yang paling dekat. Ya, memang benar, Yatsrib merupakan tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Kemudian, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau juga mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Jadi, beliau memilih untuk berhijrah ke sana dengan alasan beliau sudah memiliki hubungan baik dengan penduduk kota Madinah, di mana hubungan itu merupakan ikatan persaudaraan karena kakeknya Abdul Muthalib beristrikan orang Madinah. Kemudian yang ketiga,
penduduk Madinah sudah dikenal Nabi karena kelembutan, budi pekerti, dan juga sifat yang baik. Nah, dari hal tersebut Nabi memilih untuk hijrah ke sana sebab penduduk di sana sudah dikenal oleh Nabi karena kelemah lembutannya. Lalu yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah itu merupakan suatu keharusan selain karena perintah Allah. Nah, setelah kita mempelajari mengenai faktor, pasti ada reaksi yang timbul atas faktor tersebut. Nah, selanjutnya reaksi kaum Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sebelum yang kita pelajari di awal bahwa kaum Quraisy sempat mendengar hijrah Nabi Muhammad, kemudian mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah untuk melancarkan strategi pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Nah, apa sih hasil pertemuan yang di Darun Nadwah tersebut? Ada 3. Yang pertama itu membiarkan Nabi Muhammad sampai ke Madinah dengan sendiri. Kemudian yang kedua, memenjarakan Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah. Lalu yang ketiga, menghilangkan nyawa beliau. Setelah reaksi-reaksi dari kaum kafir Quraisy tersebut dilancarkan, namun semuanya itu gagal. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarga mereka karena 2 alasan. Dan juga kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi Muhammad hijrah karena 2 alasan juga. Nah, 2 alasan tersebut dapat dibaca pada halaman 74 di buku paket SKI. Kemudian, pada proses hijrah Nabi Muhammad itu juga sudah Ibu jelaskan di awal pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Nah, kalian bisa membaca lebih dalam lagi dan juga lebih rinci lagi pada halaman 75 dan sampai halaman 78. Pada subbab yang terakhir, kita masuk pada strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Langkah awal yang diambil Nabi Muhammad di Madinah yang pertama adalah pembangunan masjid sebagai pusat dakwah, di mana beliau membangun masjid ini memiliki multifungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah dan juga sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, pengajaran, serta tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad juga mempersaudarakan kaum muslimin, seperti halnya kaum muhajirin dan juga kaum ansor yang berseteru. Nah, yang terakhir itu ada perjanjian dengan masyarakat Madinah, Yahudi dan Madinah, di mana Nabi Muhammad membuat undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Piagam Madinah, sebagai bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslim, dan juga Islam memang dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung lewat WA ya. Nah, anak-anak, itu tadi pemaparan materi mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dipelajari baik-baik, kemudian apabila ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Sekian dari pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kepada anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan dan juga memakai masker serta berjaga jarak. Sekian dari pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.